Hello guys, buat kalian yang masih bingung enaknya pakai sekuritas apa ya buat bertransaksi di pasar modal. Kali ini aku bakal kasih rekomendasi sekuritas ke kalian sesuai pengalamanku ya. Dan aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja sih bedanya. Ada 4 sekuritas yang aku pakai selama ini dan bakal aku sharing ke kalian. Yang pertama, iPod. iPod ini aplikasi milik Indo Premier Sekuritas. Aplikasinya ya menurutku itu menarik dan bagus. Aplikasinya juga udah bisa kita udah bisa kita akses lewat HP dan juga lewat Windows. Untuk fitur dan reksadananya sendiri itu lengkap dan juga banyak banget menurutku. Jadi kita nggak hanya bertransaksi saham, tapi kita juga bisa bertransaksi reksadana. Untuk proses pembukaan akunnya sendiri ini cepat dan mudah. Kalau aku dulu ya, ini tahun 2017 atau 2018 deh. Itu prosesnya nggak sampai seminggu kok sampai akun rekeningku jadi, dan itu tanpa minimal deposit. Sampai sekarang pun juga masih tanpa minimal deposit. Untuk fee belinya itu 0,19%, fee jual 0,29%, sedangkan biaya real time datanya sendiri nih 33.000 per bulan. Real time data ini itu tuh fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melihat pergerakan data di bursa, untuk pergerakan perdagangan di bursa, maaf. Kalau dengan fee jual dan beli segini itu tuh menurutku terlalu tinggi sih kalau dibandingkan dengan sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian yang modalnya ini masih sedikit, fee segini itu tuh ya masih terlalu tinggi sih, apalagi kalau buat trading. Tapi untuk aplikasinya sendiri itu lebih menarik dan bagus kalau menurutku. 2. Bridge atau Diwan. Bridge atau BRI Dana Reksa Sekuritas itu anak dari perusahaan Bank BRI yang sebelumnya itu milik Dana Reksa Sekuritas. Aplikasinya sendiri namanya Diwan. Aplikasi Diwan ini udah bisa kita akses lewat HP dan juga PC. Untuk pembukaan rekeningnya sendiri itu juga tanpa minimal deposit. Untuk fee-nya ini lebih murah kalau dibandingkan dengan iPod. Fee belinya 0,17%, fee jualnya 0,27%, dan ini nih, kalau di Bridge itu tanpa biaya real time data. Jadi, untuk kalian yang menurutku modalnya masih sedikit, dengan fee segini, apalagi tanpa biaya real time data dan minimal deposit, itu cukup terjangkau. Untuk pilihannya di Diwan itu kita bisa beli saham, reksadana, dan juga obligasi nih. Walaupun udah ada reksadana, tapi untuk pilihannya masih kurang banyak kalau dibandingkan iPod sih menurutku. Untuk fitur aplikasinya sendiri sih standar. Ya terkadang juga masih bisa delay. Tapi di Diwan ini ada fitur yang diunggulkan, yaitu charting di PC. Dengan fitur charting di PC ini, itu tuh bisa membantu kita banget untuk bertransaksi jangka pendek. Kenapa? Karena charting ini bisa menunjukkan kita, istilahnya itu memberi sinyal kita untuk kapan membeli ataupun kapan mau menjual. Untuk kelemahan Diwan sendiri itu ya menurutku aplikasinya yang sudah lama gak diupdate menurutku ya. Yang ketiga nih, Pums. Pums itu online trading dari PT Philips Sekuritas Indonesia. Dibandingkan dengan Bridge,
Pums memiliki fee transaksi yang agak sedikit mahal. Tapi untuk fitur dari aplikasinya ini sendiri jangan ditanyakan. Karena Pums memiliki fitur smart trading yang bermanfaat buat kalian yang baru mulai belajar berinvestasi. Fitur ini itu membantu dengan menyesuaikan profil risiko kalian. Jadi kalian gak perlu khawatir. Pums juga menawarkan transaksi reksadana. Pilihan reksadananya sendiri juga cukup banyak dengan fee yang kompetitif. Namun ada catatan nih untuk Pums. Pums juga membebankan lagi biaya real time data sebesar 25.000 per bulannya. Tapi fitur ini tuh nggak wajib kalian aktifkan. Tapi kalau kalian nggak mengaktifkannya, tentunya kalian nggak akan bisa mengakses aplikasinya lewat PC. Dan juga nggak bisa mengakses full aplikasinya by mobile. Catatan lagi nih, kalau open market aplikasinya suka down. Yang terakhir nih, Ajaib. Ajaib Sekuritas ini merupakan online trading milik PT Ajaib Sekuritas Asia. Ajaib ini menawarkan user interface yang kekinian ala-ala anak muda. Ajaib ini juga dikenal di kalangan anak muda, ya investor angkatan corona lah ya. Karena lewat gebrakannya melalui Han Ji Pyong yang startup itu. Nah, itu sebagai brand ambassador mereka. Seperti sekuritas-sekuritas yang udah kita bahas sebelumnya. Ya, untuk fitur si Ajaib ini menurutku sebenarnya biasa aja sih. Cuma menang dari segi interface-nya. Untuk kekurangannya Ajaib itu tuh dia belum bisa diakses lewat PC, jadi belum ada aplikasinya sendiri. Kalaupun kita mau trading lewat PC, kita harus buka versi websitenya si Ajaib. Tapi untuk kelebihan Ajaib ini, fee-nya nih yang paling murah, 0,15% untuk beli dan fee jualnya 0,25%. Dari keempat sekuritas tadi, mungkin gak ada sih ya sekuritas yang emang benar-benar sempurna sesuai harapan kita. Tapi kayak gitu kembali ke kalian sendiri. Kalian mau butuh yang bagaimana dan ingin yang bagaimana ya kan? Kalau kalian yang ingin memiliki user interface yang menarik, bagus. Kalian bisa memilih Ajaib atau iPod. Dengan catatan, fee yang satunya mahal tapi bisa diakses melalui HP dan PC. Sedangkan yang satunya fee-nya murah, tapi hanya bisa diakses lewat HP. Kalau kalian yang ingin ada fitur auto tradingnya, itu kalian bisa pilih Pums. Dengan catatan juga, aplikasinya kadang suka down kalau pas open market. Untuk user interface-nya sih biasa-biasa aja. Dan juga kalau kalian ingin yang ada fitur trading atau investasi, itu kalian bisa memilih D1. Karena D1 ini menawarkan produk saham, reksadana, dan juga obligasi. Cuma ya, untuk aplikasinya bisa dikatakan agak jadul. Kayaknya ini dulu deh videoku kali ini. Thanks for watching. Aku Destia. See you in the next video.